Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan ini, saya Nurul Isyah NIM 19070160020 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus, yaitu yang membahas tentang hambatan psikologis anak dan remaja berkebutuhan khusus yang terdiri dari hambatan kognitif, konsentrasi atensi, komunikasi bahasa, dan moral sosial. Yang pertama ada hambatan kognitif. Dikutip dari American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 2010, anak-anak yang mengalami intellectual disability memiliki keterbatasan yang signifikan dari fungsi intelektual dan perilaku adaptif, antara lain kemampuan konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Sherlock dan kawan-kawan pada 2007 mengemukakan bahwa intellectual disability merupakan istilah baru sebagai pengganti dari mental retardation, di mana hambatan kognitif merupakan penanda utama yang terjadi selama periode perkembangan, sehingga intellectual disability juga dikenal dengan istilah hambatan kognitif. Anak dengan hambatan kognitif memiliki beberapa kekurangan, seperti fungsi intelektual dan tingkah laku adaptif. Fungsi intelektual berhubungan dengan kinerja akademis, sedangkan tingkah laku adaptif berhubungan dengan kemampuan konseptual, sosial, dan praktikal untuk dapat berfungsi di kehidupan sehari-hari yang ditandai pula dengan intelijensi umum di bawah rata-rata. Berdasarkan taraf intelijensi, anak-anak dengan hambatan kognitif terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ringan, memiliki IQ antara 69 sampai 55 dengan skala Wechsler. Kedua, sedang, memiliki IQ antara 54 sampai 40 dengan skala Wechsler. 3. Berat, memiliki IQ antara 39 sampai 25 dengan skala Wechsler. Dan 4. Sangat berat, memiliki di bawah 24 dengan skala Wechsler. Menurut Mangunsong pada 2009, anak dengan hambatan kognitif ringan adalah anak yang mampu didik, sedangkan anak dengan retardasi mental sedang merupakan anak yang mampu latih. Kedua klasifikasi retardasi mental di atas memiliki persamaan bahwa anak-anak dengan klasifikasi di atas tidak mampu berpikir secara abstrak dan sulit menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dikutip dari Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang kedua, ada konsentrasi atensi. Menurut sumber yang saya temukan, yaitu ada Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Ciri-cirinya tidak bisa mempertahankan perhatian. Mereka sangat mudah beralih perhatiannya pada hal-hal di sekitarnya, mudah bosan, kemampuan ingatan jangka pendek rendah. Yang kedua, impulsif, ketidakmampuan untuk mengontrol diri. Mereka sering dicap anak yang agresif, tidak tahu aturan, suka merebut barang teman, tidak sabar menunggu. Yang ketiga, hiperaktif. Efek hiperaktivitas ini menjadi lebih buruk karena gabungan dengan impulsivitas. Kondisi ini menyulitkan anak saat belajar, duduk tenang, mendengarkan guru, mengerjakan tugas. Yang keempat, tidak terpuaskan butuh stimulasi dan perhatian yang terus-menerus dan harus segera terpenuhi. Yang kelima, kurang mampu melakukan interaksi sosial, tidak mengerti cara berinteraksi dengan baik, sering berperilaku kasar dan menjengkelkan teman, sering mengatakan hal yang tidak tepat. Yang keenam, koordinasi motorik halus buruk, tulisan sulit dibaca, kesulitan mewarnai, dan mengikat tali sepatu. Yang ketujuh, tidak teratur, umumnya tidak terorganisir, tidak rapi berpakaian, mengurus alat sekolah, dan lain-lain. Pelupa, senang menunda tugas. Yang kedelapan, self-esteem rendah, dikarenakan kegagalan yang terus-menerus serta komentar orang sekitar tentang anak GPPH. GPPH itu gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Dan mengalami kesulitan belajar, termasuk kesulitan dalam membaca, menulis, bahasa, matematika, atau kombinasi. Dari tes intelijensi, prestasinya jauh di bawah potensi yang dimiliki. Yang ketiga, ada komunikasi bahasa. Gangguan dalam bahasa lisan, misalnya salah mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, gagap, atau pola sintaksis yang abnormal, atau dalam pemahaman bahasa yang secara signifikan mengganggu performa di kelas. Bentuk kemampuan komunikasi yang dapat dilakukan anak dan remaja berkebutuhan khusus berupa komunikasi dua arah.
Anak dan remaja berkebutuhan khusus bisa menulis dan membaca, tetapi kemampuan dalam memahami bahasa tulis dalam komunikasi verbal masih kurang. Saat anak dan remaja berkebutuhan khusus merespon dalam komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, masih memerlukan bimbingan. Terkadang, anak dan remaja berkebutuhan khusus mampu merespon, tetapi respon yang diberikan belum sesuai dengan topik komunikasi. Yang keempat, ada moral sosial. Anak yang mengalami masalah sosial atau perilaku meliputi gangguan emosi dan perilaku, yaitu kondisi emosi dan perilaku yang muncul selama periode waktu tertentu dan secara signifikan mengganggu kegiatan belajar dan performa siswa. Yang kedua, gangguan spektrum autisme. Gangguan yang ditandai oleh terganggunya kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial, juga pengulangan perilaku eksentrik tertentu. Bentuk-bentuk yang lebih ringan, misalnya sindrom Asperger, yang terkait dengan perkembangan yang normal di bidang-bidang lain. Bentuk-bentuk yang ekstrim yang terkait dengan keterlambatan perkembangan kognitif dan bahasa dan perilaku yang sangat tidak biasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada materi yang kurang, penjelasan yang kurang jelas, dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berharap teman-teman dapat menyampaikan kritik dan saran terkait materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.